Infinix GT10 Pro versus Infinix 13 5G. Jadi di video ini saya akan ngebandingin kedua HP dari Infinix ini. Di sini yang akan saya bongkar adalah Infinix GT10 Pro. Karena di video sebelumnya saya udah ngebongkar Infinix 13 5G. Buat yang belum nonton bisa cek di video sebelumnya. Jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video-video kayak gini lagi dari saya. Komponen yang pertama saya bandingkan itu adalah slot SIM tray. Dan yang bagusnya di pangkal SIM tray-nya terdapat dua cincin merah yang fungsinya untuk melindungi dari percikan air. Walau kedua HP ini tidak menggunakan sertifikasi IP68. Cakep dah buat Infinix. Next kita buka back cover dari Infinix GT10 Pro. Saya di sini menggunakan blower atau hot air untuk melunakkan lemnya dengan cara dipanaskan. Panaskan menggunakan temperatur yang rendah. Nggak tahu kenapa, di sini suction cupnya nggak mau lengket di back cover GT10 Pro. Mungkin karena materialnya dari plastik. Jadi saya langsung menggunakan pit plastik untuk mencongkel back cover dari GT10 Pro ini. Saya setuju dengan Infinix GT10 Pro yang menggunakan back cover dari plastik. Selain bahan yang ringan, plastik juga bagus untuk menyalurkan panas saat menggunakan cooler. Yang kita tahu GT10 Pro ini memang jenis HP gaming. Di step ini sebenarnya saya cukup kesusahan untuk ngebuka back cover dari Infinix GT10 Pro ini. Dan sebenarnya lebih gampang ngebuka back cover yang dilem kayak gini menggunakan kuku daripada alat pencongkel lainnya. Tapi itu menurut saya pribadi sih. Mungkin beda menurut teman-teman yang lain. Karena di bagian modul kameranya ini terdapat lem atau double tip. Jadi di sini saya panaskan lagi menggunakan blower agar lemnya lebih lunak dan gampang untuk dibuka. Untuk material back covernya, GT10 Pro ini menggunakan back cover dari plastik. Dan untuk ukuran kedua back cover ini nggak jauh beda cuy. Terus ini yang saya suka dari back cover dari plastik. Selain ringan juga elastis. Jadi anti pecah-pecah klep deh. Terus di Infinix Zero 5G. Material back cover ini saya cukup membingungkan. Karena banyak yang bilang material back cover ini dari kaca. Tapi menurut saya ini bahannya lebih ke plastik atau akrilik gitu cuy. Tetapi spesifikasinya di GSM Arena menunjukkan kalau bahan materialnya ini dari glass. Dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Tapi saya masih kurang yakin sih. Next, kita lanjut. Jadi ini penampakan di belakang back cover. Plastik yang hitam itu namanya graphite sheet. Gunanya untuk menyalurkan panas dari mesin ke bagian baterai. Jadi kamu jangan nanya lagi ngeletakin fan coolernya itu di mana. Ya saran saya kalau pakai fan cooler ngeletakinnya di belakang baterai. Terus di sini saya mau ngebandingin nih dua skrup dari handphone ini. GT10 Pro menggunakan skrup berwarna hitam dan Zero 13 5G menggunakan skrup warnanya chrome. Tapi di belakang sini saya rada penasaran nih sama lampu notifikasi di GT10 Pro yang ini nih. Lampu ini berfungsi menampilkan notifikasi. Jadi lampunya bakal nyala kalau ada notifikasi di HP ini. Saya cukup penasaran dan pengen nyalain lampu ini tanpa penutup back cover cuy. Jadi ini dia penampakan lampunya ketika tidak dipakai back cover. Menurut saya sih ini cakep cuy. Tapi nggak semua orang suka lampu kayak gini. Next saya akan buka dulu housing dari GT10 Pro ini. GT10 Pro ini menggunakan housing yang full dari atas ke bawah. Beda halnya dengan Infinix Zero 13 5G yang nggak menggunakan housing. Tapi biasanya jarang HP dengan panel AMOLED menggunakan housing kayak gini. Sebenarnya nggak ada masalah sih, malah lebih aman cuy. Nah jadi ini dia pembandingan housing dengan tutup mesinnya cuy. Di GT10 Pro dia menggunakan housing full dari atas sampai bawah. Sedangkan di Infinix Zero 13 5G nggak menggunakan housing, hanya menggunakan penutup PCB, mainboard, dan subboard. Di penutup PCB dan housing kedua HP ini terdapat komponen berupa NFC, lampu flash, dan penguat sinyal. Oh iya, jangan lupakan juga graphite sheet sebagai salah satu sistem cooling di HP ini cuy. Nah, sebenarnya yang ngebedain dari kedua HP ini di bagian framenya terletak pada lampu indikator
yang terdapat pada GT10 Pro, dan di Infinix Zero 13 5G nggak ada lampu indikator kayak gini. Terus di sini saya mau bandingin nih kedua speaker atau buzzer dari HP ini. Di Infinix GT10 Pro yang atas, buzzer atau speakernya tidak menyatu sama frame. Sedangkan di Zero 13 5G, buzzernya menyatu sama frame. Untuk perbandingan kedua subboardnya sebenarnya nggak beda jauh. Yang membedakan di Infinix GT10 Pro terdapat jack audio, sedangkan di Zero 13 5G terdapat slot SIM card. Tapi menurut saya di sini yang bagus, di kedua subboard ini terdapat karet pelindung di bagian konektor chargernya. Ya, fungsinya ini agar air nggak mudah masuk. Selanjutnya kita bandingkan komponen fingerprintnya. Dari kedua komponen ini sebenarnya nggak ada bedanya sih. Dari ukurnya juga sama aja, yang membedakan hanya bentuk fleksibelnya. Next kita lihat di bagian bawah framenya cuy. Nah, komponen yang saya tunjuk ini namanya motor vibrator. Jadi komponen ini yang berfungsi jika ada notifikasi dia bergetar cuy. Di kedua HP ini komponennya sama aja, yang membedakan letak pada framenya. Untuk penampakan lensa sensor kamera utamanya, kedua sensor kamera ini beresolusi 108 megapiksel. Tetapi dari ukuran, kamera Infinix Zero 13 5G lebih besar. Dan untuk hasilnya saya lebih suka di Infinix Zero 13 5G. Kedua lensa ini udah menggunakan stabilizer atau fitur OIS. Terus di sensor kedua terdapat sensor kamera ultrawide di Zero 13 5G. Nah, yang ini. Sedangkan di Infinix GT10 Pro menggunakan lensa makro. Dan untuk sensor kamera yang ketiga, di Infinix 13 5G terdapat lensa makro, sedangkan di GT10 Pro terdapat lensa deep. Ya, bisa kita bilang nih lensa gimmick doang cuy. Dan untuk sensor lensa selfie-nya, di Infinix Zero 13 5G udah support OIS stabilizer. Jadi untuk nge-record video selfie itu lebih stabil, nggak goyang-goyang. Tapi di GT10 Pro belum ada ya cuy. Selanjutnya kita lihat di bagian mainboardnya. Untuk mainboard GT10 Pro yang atas, di penutup IC-nya dia pakai thermal pasta mirip-mirip sama silikon. Jadi agak lebih kental dibandingkan thermal pasta yang digunakan Zero 13 5G. Dia rada lebih cair cuy. Di sini saya coba dulu buka kalengnya untuk melihat chipsetnya. Jadi ini dia penampakan kedua kaleng penutup IC CPU. Sebenarnya perbedaannya cuma terdapat di thermal pastanya doang. Thermal pasta di Zero 30 5G lebih cair, sedangkan di GT10 Pro lebih kental cuy. Terus untuk CPU-nya nih, dua HP ini menggunakan CPU yang nyatu sama RAM. Yang jadi perbedaan hanya di bagian sistem coolingnya lagi. Di GT10 Pro, IC-nya dilapisin sama thermal pasta yang kental kayak tadi cuy. Sedangkan di Zero 13 5G ini pakai thermal silikon yang berwarna pink. Terus penampakan mesin di bagian depannya. Di GT10 Pro kaleng penutup IC-nya menggunakan copper plate. Nah, ini dia yang kayak kuningan. Sedangkan di Zero 13 5G menggunakan graphite sheet yang warna hitam itu. Saya pribadi sih lebih suka copper plate daripada graphite sheet. Terus dari ketebalan mesinnya juga nggak ada bedanya nih dari kedua HP ini. Dan di pojok kanan atas di HP GT10 Pro terdapat kertas indikator air. Jadi kertas ini bakal berubah warna menjadi warna merah jika terkena air cuy. Nah, ini dia yang jadi patokan service center untuk ngeklaim garansi. Kedua frame HP ini sebenarnya nggak ada bedanya, sama-sama menggunakan material dari plastik. Di bagian atasnya terdapat buzzer speaker. Yang membedakan hanya fleksibel fingerprint di GT10 Pro. Sedangkan di Infinix Zero 13 5G, konektor fingerprintnya terdapat pada papan subboard. Di sini saya lebih suka desain Infinix Zero 13 5G sih. Di framenya posisinya di bagian dekat CPU terdapat copper plate juga cuy.
Dan di sini saya penasaran nih, pengen lihat apa aja yang terdapat di bawah baterai GT 10 Pro ini. Jadi baterai GT 10 Pro ini dilem sama kayak HP-HP Infinix pada umumnya. Ngebukanya sebenarnya cukup gampang, kamu hanya tinggal menarik stiker berwarna hijau ini. Ternyata nggak segampang yang saya kira. Di sini saya butuh bantuan cairan kontak cleaner sepertinya. Mungkin kamu yang punya postur badan lebih berisi dari saya, nggak perlu pakai cairan ini cuy. Di sini saya coba buka lagi baterainya. Dan akhirnya baterainya terlepas juga. Jadi uniknya, kedua HP ini menggunakan model baterai yang sama, yaitu BL49TX. Jadi baterai GT 10 Pro kompatibel dengan Zero 13 5G. Begitu juga sebaliknya. Untuk ukuran fleksibelnya lebih kecil di GT 10 Pro. Mungkin karena di Zero 30 5G, fleksibel fingerprintnya jadi satu. Nah, yang saya tarik ini fleksibel LCD di GT 10 Pro. Dan di bawah fleksibel LCD ini terdapat stiker thermal pad, atau lebih mirip-mirip sama Graphite Sheet sih. Kayaknya di bawah stiker ini terdapat vapor chamber. Sebentar, saya lepaskan dulu. Dan benar aja di bawah stikernya terdapat cooling system vapor chamber. Tapi dari ukuran lebih besar di Zero 13 5G cuy. Apakah ini yang menjadi alasan Infinix GT 10 Pro jadi sering overheat ya? Gimana menurut kalian cuy? Coba komen. Jadi kesimpulannya kayaknya ya, harga emang nggak bisa bohong. Dari segi panel, layar, sampai kamera, Infinix Zero 13 5G lebih unggul daripada GT 10 Pro. Terus ukuran vapor chambernya juga lebih besar di Zero 13 5G. Jadi untuk perbandingan harga 500.000, lebih worth it sih untuk ambil Zero 13 5G.